Halo bosku, saya akan coba mengelilingi lokasi banjir di Dusun Sukamaju, Sukamaju Benteng, Desa HP Songbaru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ini airnya semakin deras bosku. Ini air sungai Batang Toru nih bosku. Ini juga bisa kita saksikan bersama seperti apa kondisi kerusakan. Yang ingin melintas terpaksa harus melintasi arus yang cukup deras nih bosku. Lumpurnya cukup banyak bosku. Hampir 2 bulan ya pak ya? Belanja hidup kami dan untuk anak sekolah kami, inilah kami harapkan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi di channel Dede Irianto yang terus mengupdate lokasi bencana di Provinsi Sumatera Utara. Pada Rabu 14 Januari 2026, saat ini saya sedang berada di Desa HP Songbaru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Di desa ini sejak 25 November lalu masih tergenang banjir karena luapan Sungai Batang Toru dan tanggul juga di aliran Sungai Batang Toru jebol sehingga mengakibatkan sejumlah permukiman warga sampai saat ini masih terendam banjir. Bahkan tanaman-tanaman sawit juga masih terendam banjir. Ini jalan akses penghubung antar desa bosku. Kita lihat masih juga tergenang banjir. Halo bosku, sebelum tonton video ini tidak ada salahnya Anda untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda bisa terus mengikuti update terbaru lokasi bencana maupun jalan ekstrim di Provinsi Sumatera Utara. Itu bisa sama-sama kita lihat permukiman warga bosku yang masih tergenang banjir. Dan ini juga permukiman warga yang masih tergenang. Ini jalan desanya bosku, tuh permukiman. Ini juga jalan penghubung antar desa bosku. Bisa kita sama-sama saksikan permukiman warga yang sampai saat ini masih terus digenangi banjir. Nah, nih kita lihat juga perahu karet sudah di standby-kan di lokasi ini bosku. Bisa kita lihat warga yang ingin melintas terpaksa harus melintasi arus yang cukup deras nih bosku. Ini juga bisa kita saksikan bersama seperti apa kondisi kerusakan permukiman warga yang sampai saat ini masih tergenang banjir. Halo bosku, saya akan coba mengelilingi lokasi banjir di Dusun Sukamaju, Sukamaju Benteng, Desa HP Songbaru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ini lokasinya adalah jalan penghubung antar desa bosku yang tergenang banjir sampai saat ini. Nanti bisa kita lihat di mana rumah-rumah yang masih parah dan berapa ketinggian airnya. Ini dia bosku, kita bisa sama-sama saksikan permukiman warga yang masih tergenang banjir di daerah HP Songbaru
tepatnya di Dusun Benteng nih bosku. Tuh juga bisa kita lihat bersama ketinggian airnya. Saya sudah mencoba menelusuri genangan air ini. Airnya cukup deras. Nah, itu dia semua bosku. Itu lokasinya masih aman bosku. Namun di daerah sini masih terjadi genangan air, masih terlihat di permukiman warga, bahkan ketinggian airnya sudah hampir selutut orang dewasa, ataupun di jalan sudah sekitar 40 cm bosku. Rumah ini telah ditinggalkan para korban banjir atau warga. Saat ini warga telah mengungsi di posko pengungsian PTPN 4 bosku. Ini jalan penghubungan antar desanya, dan itu juga ada permukiman-permukiman warga lainnya yang sampai saat ini masih tergenang banjir. Kita coba ambil dekat. Agak blacklist bosku karena kita melawan cahaya. Airnya semakin deras bosku. Ini air sungai Batang Toru di bosku. Tanggulnya ada di sana itu, jebol udah bosku. Jadi air ini terus mengalir ke jalan di Desa Hapesong Baru ini bosku. Tuh sudah roboh bosku karena sudah hampir 2 bulan. Seperti inilah desa ini penampatan digenangi video drone setinggi lokasi bencana banjir di 30 daerah hingga Hapesong 1 meter, Baru. bosku. Ini adalah video jalan penghubung antar desa, dan ini sejumlah Ini rumah aliran warga air yang ke masih permukiman tergenang warga. banjir. Kita bisa melihat genangan air masih terlihat tinggi di beberapa perumahan warga yang ada di Desa Hapesong Baru. Nih Kita warga lihat melintas bersama. bosku. Selain itu, Ini perkebunan adalah jalan sawit penghubung warga masih juga tergenang. Sudah hampir 2 bulan antar desa ini banjir bosku. terjadi di Sana daerah adalah ini, perkebunan namun warga. tak kunjung surut. Jadi warga jika Warga ingin berharap agar pemerintah berkebun harus segera melintasi jalan membangun ini bosku. kembali tanggul, Kendaraan tidak ada Sungai yang Batang berani Toru karena yang tinggi jebol. airnya lumayan karena sampai dampaknya lutut dewasa bosku. saat ini sangat merugikan masyarakat. Itu di depan kita ada rumah yang rusak. Coba saya tarik zoomnya dulu. Tuh rumah rusak tuh bosku. Nah itu dia, rusak dia bosku. Tuh rumah yang rusak bosku. Dan ini adalah permukiman warga juga bosku, bisa kita lihat. Masih juga tergenang banjir. Ini itu juga ada rumah besar yang tergenang lumpur bosku.
Sampingnya juga ada rumah papan tergenang banjir dan lumpur. Harga belinya masih tetap sama, Bang? Ya bosku, ini Kita kembali lagi ke video udara Oke yang akan memperlihatkan mengambil sawit para kondisi petani desa Hapesong sawit yang ada dan kebun sawit warga desa yang ada di Hapesong sekitar ini bosku, di desa lokasi Hapesong. banjir ini. Kita lihat bersama hampir seluruh kebun sawit masyarakat desa ini tergenang banjir dengan ketinggian bervariasi sehingga berdampak kepada perekonomian masyarakat. Kita lihat itu ada Ya, ini air yang menimbang masih tergenang hasil di panen warga. beberapa titik kebun sawit warga, dan itu adalah permukiman warga desa Hapesong yang juga ikut tergenang banjir dengan tinggi setengah hingga 1 meter. Namun kali ini banjirnya sudah mulai turun. Sebelumnya banjir ini di lokasi ini terjadi mencapai 1 meter lebih. Karena beberapa hari tidak hujan, air mulai turun namun masih menggenangi jalan maupun beberapa rumah warga di desa ini. Ini dia penampakannya bosku, bisa kita lihat selain genangan banjir juga terlihat lumpur di beberapa titik lokasi, dan video ujung sana bisa kita lihat itulah aliran sungai Batang Toru. Kita bisa melihat bersama cukup jauh sungai Batang Toru ke rumah warga desa Hapesong. Namun akibat tanggul jebol, sejumlah permukiman warga di desa ini tergenang banjir. Ini dia video-video drone yang bisa kita saksikan. Video ini memperlihatkan kondisi di desa Hapesong Baru, tepatnya di Dusun Benteng. Ya, itu juga masih ada genangan-genangan air di sisi kiri dan sisi kanan, sehingga masyarakat yang mayoritas di desa ini adalah petani sawit tidak bisa memanen sawitnya secara maksimal karena harga ataupun upah panen saat ini sangat besar, sehingga para petani berharap agar banjir ini segera surut dengan dibangunnya tanggul penahan air sungai Batang Toru. Ini dia. Ini adalah perumahan-perumahan warga desa Hapesong Baru. Kita bisa lihat dan saksikan bersama masih tergenang banjir. Warga juga berharap pemerintah dapat membantu pembangunan tanggul sehingga air cepat surut. Namun perlu diketahui sampai saat ini pemerintah masih terus melakukan upaya normalisasi sungai Batang Toru. Oke bosku, mari sama-sama kita lihat aja video drone-nya ini seperti apa, dan mari tinggalkan komentar Anda di kolom komentar apa pendapat Anda tentang video drone yang kita ambil hari ini di lokasi banjir di desa Hapesong Baru, Dusun Benteng, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Ini video jalan tadi bosku, jalan penghubung antar desa
HP Song Baru. Tinggian airnya masih terlihat tinggi. Ya, kita ambil lagi sisi kiri, banyak rumah-rumah warga yang masih tergenang airnya, air setinggi. Ini kita ambil lagi jarak dekatnya bosku. Seperti apa penampakan genangan banjir di daerah ini. Perlu diketahui di Dusun Taman Sari Benteng, Desa Pesong Baru, sebanyak 85 kepala keluarga yang kini telah mengungsi di lokasi perkebunan PT PN 4 maupun di rumah keluarga mereka yang tidak kena banjir. Dan seperti ini bisa kita saksikan bersama rumah warga yang mengalami kerusakan akibat tergerus air banjir selama hampir 2 bulan nih bosku. Ini juga permukiman lainnya. Ini adalah kerusakan permukiman juga bosku, udah ditinggal. Dari mana kita lewat, Pak? Apa? Aku lagi di mana? Enggak, aku lap. Halo bosku, seperti itulah wawancara kita bersama salah seorang warga yang berada di Desa Pesong Baru, Desa Pesong Baru, Batang Toru. Kegiatan sehari-hari Bapak? Adim Siregar. Adim Siregar. Oh, Bapak salah satu petani sawit di Desa Pesong Baru ini, Pak ya? Iya Pak ya. Sekarang Bapak nggak bisa manen, nggak bisa berladang dengan bencana alam ini, Pak ya? Iya. Oke, Pak. Terus Pak, apa sih Pak arti kebun sawit untuk Bapak dan keluarga, Pak? Oh, arti kebun sawit kami ini inilah untuk belanja hidup kami dan untuk anak sekolah kami. Inilah kami harapkan dari panen sawit. Tapi karena keadaan begini banjir, jadi kami pun susah untuk mengeluarkan sawit ataupun memanen sawit. Orang yang memanen pun kadang dipanggil susah karena payah jalan keluarnya. Artinya kondisinya memang benar-benar sulit, Pak ya? Iya, sulit Pak, Dan sulit sekali. sawit ini merupakan memang salah satu-satunya sumber penghasilan Iya, orang Bapak ya? Iya, dari sawit inilah sumber untuk belanja kami, untuk sekolah anak-anak. Nah, dari sawit inilah. Terus bagaimana Bapak, Pak, menghadapi situasi yang cukup sulit ini, Pak? Apa yang Bapak lakukan, Pak? Beginilah Pak kami yang menghadapinya ini. Kalau harapan kami tanggul yang banjir ini, kalau bisa kami harap tanggul inilah yang kami harapkan untuk dibetuli seperti biasa
supaya bisa anak kami pergi berangkat sekolah, kami bisa bekerja untuk memanen. Itulah harapan kami yang terutama dari tanggul ini. Terus Pak, harapan Bapak untuk keluarga dan kebun Bapak yang sampai sekarang ini masih tergenang air seperti apa Pak? Harapan kami begitulah Pak. Jadi kayaknya harapan kami ini hampa, tidak bisa dikerjakan. Jadi harapan kami itu biasanya dapat 1 ton, sekarang setengah ton pun tidak dapat lagi Pak. Gitulah kira-kira, karena uang panennya pun naik. Bagi 2 biasa dari 300, 250 menjadi 800 sampai 1000. Itu pun susah juga Pak orang yang mau manennya, karena jalan keluarnya susah, payah karena banjir. Artinya selama masih bisa akan terus diperjuangkan kebun ini begitu Pak ya? Iya Pak ya. Itu harus kami perjuangkan. Inilah yang kami harapkan untuk selanjutnya sawit ini. Di kondisi ini Pak, apa yang membuat Bapak sendirilah tetap kuat dan bangkit Pak? Apakah melihat anak-anak yang harus butuh biaya segala macam dan kebutuhan ekonomi yang terus-menerus harus dibutuhi begitu Pak? Iya, inilah untuk mengharapkan untuk anak-anak kami harapkan ladang kami ini untuk selanjutnya. Dan inilah harapan kami mulai tanam pun untuk menyekolahkan anak dan untuk belanja kami lah seterusnya lah. Artinya Pak, harapan Bapak itu kebun ini bisa normal agar kehidupan Bapak ke depan bisa berjalan seperti sedia kala Pak ya? Itulah harapan kami, bisa normal kembali seperti biasa. Jadi supaya tanggul, kalau memang dibetuli mungkin kebun sawit kami mungkin bisa seperti biasa, lancar semua. Sekarang Pak, apa kendala Pak? Melihat situasi ini, kendala di lapangan itu di kebun lah bisa dibilang Pak, apa Pak? Mulai dari memanen, mengeluarkan hasil perkebunan, itu kendalanya di mana aja Pak? Bisa Bapak ceritakan Pak? Kendala yang pertama di kebun, manennya susah, berlumpur dan genang air. Jadi yang kedua, toke sawit pun tidak bisa masuk ke dalam untuk membeli sawit. Tidak bisa masuk toke membeli sawit. Jadi kami harap tokenya bisa masuk karena untuk perlu sama kami, untuk keperluan kami lah, untuk sehari-hari. Dan seperti inilah kerusakan perkebunan sawit masyarakat yang ada di Desa Pesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan bosku. Selain permukiman, banjir, luapan Sungai Batang Toru juga membuat areal perkebunan sawit masyarakat terendam sudah hampir 2 bulan bosku. Masyarakat sangat khawatir pohon ini akan mati karena sampai saat ini air masih menggenangi perkebunan warga. Selain itu, tukang panen pun sangat sulit melakukan panennya karena akses menuju ke kebun sangat susah. Selain itu lumpur, kita lihat sama-sama, lumpurnya juga sangat tebal-tebal. Ini di tepinya aja bosku, belum lagi di dalamnya itu. Oke bosku, sampai di sini dulu video saya kali ini terkait bencana banjir di Desa Hapesong, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dan jangan lupa like, share, dan komennya agar saya bisa terus mengupdate info terbaru kondisi lokasi bencana dan jalan ekstrim di Provinsi Sumatera Utara. Kami usahakanlah untuk Maju banjir kok. Tinggal atas bang. Udah tengok aja dari sini. Video kan lah bang Ded. Dalam Slow. cok. Masuk ke sini. Enggak juga, mama kan karena pendeknya ke mama itu. Halo, rokokku. Bang Ded, tolong bang Ded. Ya bosku, ini coba melintasi lokasi-lokasi genangan ini bosku. Kalau kau mau pakai
celana boxer? Enggak. Biar enggak basah kau. Ya, ini rekan kita rindu dunia jurnalis, makanya dia kembali mencoba melintasi lokasi banjir di daerah Hapesong nih bosku. Nah, ya bosku, selain ini di belakang sana masih banyak rupanya permukiman-permukiman warga. Nah, itu kita lihat permukiman-permukiman warga yang sudah juga ditinggalkan karena tidak bisa melintas. Permukimannya tergenang banjir. Ini dia penampakan permukiman warga di daerah Hapesong nih bosku. Bisa kita lihat warga sedang membersihkan lumpur yang menggenang permukimannya. Lumpurnya cukup banyak bosku. Ini kita lihat rumahnya bosku. Udah berapa hari Pak nggak ditinggalin Pak? Hampir 2 bulan ya Pak ya? Jadi selama ini tinggal di mana Pak jadinya Pak? Di tempat anak, di perkebunan. Perkebunan ya Pak ya? Mau dibersihkan pun nggak bisa Pak ya, karena air Bisa. masih terus ngalir Pak ya. Ya, masih datang lagi tuh. Kalau belum disumbat kali yang bocor sana belum bisa. Artinya Bapak nunggu itu disumbat dulu lah baru bisa ya kan? Ya, Udah ada Pak rencana mau nyumbat itu Pak belum? kalau pemerintah merencanakan ada katanya, tapi belum jadi. Oh, wal. Oke bosku, tadi sedikit keterangan dari salah seorang warga yang rumahnya masih tergenang banjir. Lumpurnya cukup dalam bosku. Jangan ke situ pentingnya. Jangan. Jangan tanya kenapa lagi dibilang jangan. Kalau enggak bangkit aja bangkit. Dalam coy. Bentar Pak Mok ya. Boleh aku nih. Aduh. Gimana Bang Ded? Hmm? Beginilah situasinya Bang Ded. Di Hapesong. Iya.